Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 2022 060115, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Pengertian pembelajaran Discovery Learning. Penemuan Discovery merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Wilcox-Slavin 1977, dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk belajar sebagai besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Konsep dasar Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1960. Berikut prinsip-prinsipnya, yakni prinsip tujuan. 1. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian konsep dasar dengan karakteristik. Yang pertama, pembelajaran aktif dan mandiri. Yang kedua, penggunaan metode eksperimen dan eksplorasi. Yang ketiga, fokus dan proses bukan hasil. 4. Guru sebagai fasilitator bukan instruktor. Yang kelima, menggunakan sumber belajar yang beragam. Langkah-langkah sintaks. Berikut adalah langkah-langkah sintaks pembelajaran Discovery Learning. Tahap persiapan. 1. Mengidentifikasi tujuan, menentukan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Mengembangkan pertanyaan, membuat pertanyaan yang mengarahkan kepada pembelajaran. Yang ketiga, merancang aktivitas, menyiapkan aktivitas eksplorasi dan eksperimen. Yang keempat, menyiapkan sumber belajar, yakni mempersiapkan sumber belajar yang relevan. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama, pengenalan masalah, mengenalkan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, eksplorasi, siswa melakukan eksperimen atau pengamatan. Yang ketiga, pengumpulan data, siswa mengumpulkan data dari hasil eksperimen. Yang keempat, menganalisis data, siswa menganalisis data untuk menemukan pola atau hubungan. Yang kelima, pembentukan konsep, siswa membentuk konsep atau teori berdasarkan data. Manfaat pembelajaran Discovery Learning. Berikut beberapa manfaat pembelajaran Discovery Learning. Pertama adalah manfaat kognitif yang diisi dengan 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis. Yang keempat, mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang kelima, meningkatkan pemahaman konsep yang lebih dalam. Manfaat afektif. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu dan penasaran. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri dan mandiri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya belajar. Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan Discovery Learning. 1. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Yang keempat, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kelima, menimbulkan rasa puas bagi siswa. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Yang keenam, siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang ketujuh, melatih siswa belajar mandiri. Sedangkan kekurangan Discovery Learning, 1. Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dengan siswa. 2. Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator atau motivator dan pembimbingan siswa dalam belajar.
Untuk seseorang guru ini bukan pekerjaan yang mudah, karena itu guru memerlukan waktu yang banyak. Dan seringkali guru merasa belum puas kalau tidak banyak memberi motivasi dan membimbing siswa belajar dengan baik. Yang ketiga, menyita pekerjaan guru. Yang keempat, tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Yang kelima, tidak berlaku untuk semua topik. Kesimpulan, pembelajaran discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivisme